saya sudah perintahkan Pak Dirjen untuk melakukan tindakan tegas terhadap travel-travel yang seperti ini. Travel-travel yang tetap nekat memberangkatkan jamaah dengan menggunakan visa di luar visa haji resmi. Rencananya kursi roda itu dalam rangka untuk mensukseskan program haji ramah lansia, ya, di mana akan digunakan pada saat operasional Armusna. Menunaikan ibadah haji menjadi impian seluruh muslim di dunia. Sayangnya, masih ada jemaah Indonesia yang nekat menunaikan rukun Islam kelima tersebut dengan menggunakan cara ilegal. Pada awal Juni lalu, sebanyak 37 warga negara Indonesia asal Makassar ditahan aparat keamanan Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambari, mereka ditangkap saat berada di Madinah. Ada 37 warga negara Indonesia tertangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi. Di antara adalah 16 perempuan dan 21 orang laki-laki yang diperkirakan dan pengakuan mereka berasal dari Makassar. Ke-37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Para WNI tersebut terbang dari Indonesia ke Doha lalu ke Riyadh. Sesampainya di Riyadh, para jemaah dengan visa haji palsu tersebut menyewa bus seharga Rp17.000 untuk ke Madinah. Mereka ditangkap saat berada di dalam bus. Setelah menjalani pemeriksaan, sebanyak 34 dari 37 WNI yang ditangkap dibebaskan dan dipulangkan ke tanah air. Sementara 3 orang lainnya yang ditengarai sebagai koordinator masih berada di Kejaksaan Madinah untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara menyikapi kasus tersebut, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengaku akan menyiapkan sanksi berat untuk travel yang masih nekat menawarkan haji dengan menggunakan visa non-haji atau palsu. Pemerintah Saudi akan sangat serius terhadap mereka jamaah yang tidak menggunakan visa haji resmi, ya, itu akan mendapatkan larangan untuk masuk mengikuti ibadah haji. Kita juga pemerintah Indonesia juga sudah menyampaikan, tapi masih ada beberapa yang nekat gitu ya. Dan saya sudah perintahkan Pak Dirjen untuk melakukan tindakan tegas terhadap travel-travel yang seperti ini. Travel-travel yang tetap nekat memberangkatkan jamaah dengan menggunakan visa di luar visa haji resmi. Ini kasihan, jamaah kita menjadi korban. Sementara jelang puncak ibadah haji 1445 Hijriah, seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di kota Mekah pada Senin 4 Zulhijjah atau 10 Juni lalu yang menjadi batas akhir jemaah haji masuk ke Mekah. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Haji wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial minimal seumur hidup sekali. Perjalanan haji bukanlah sekedar perjalanan fisik semata, tapi juga merupakan perjalanan spiritual untuk memperdalam iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Memiliki kesempatan untuk bisa menjadi tamu Allah tahun ini, membuat pasangan suami istri lansia asal Yogyakarta ini senantiasa bersyukur. Dengan penuh kasih, Indrawati terus setia mendampingi sang suami, Kapandi, yang merupakan penyandang tunadaksa. Meskipun sang suami dalam kondisi tak sempurna karena tak lagi bisa jalan, Indrawati tak pernah lelah menuntun suami dengan kursi roda untuk menjalankan ibadah haji seperti yang mereka cita-citakan bersama. Selama di Tanah Suci, Indrawati selalu memikirkan suaminya. Usai beribadah pada saf perempuan di masjid,
Indrawati langsung bergegas menemui suaminya untuk memastikan kondisi sang suami aman dan sehat. Setiap hari begitu saya habis sholat, pekerjaan saya antar, saya lepas, saya lari ke tempat yang perempuan, saya selesai sholat, saya lari ke sini ambil dia, baru saya bawa ke hotel. Kadang-kadang maghrib bisa saya tak pulang, karena daripada khawatir sekali, Mas. Saya sangat khawatir karena dia ini seorang yang tak punya kaki sebelah, bisa berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah dia bisa sampai ke tanah suci ini ya. Sukacita menjalankan ibadah haji juga dirasakan Suroso, jemaah haji asal Kebumen, Jawa Tengah. Meski dunianya gelap gulita, namun cahaya ilahi menuntun Suroso menuju ke Baitullah. Menjadi tunanetra sejak berusia 8 tahun tak menyurutkan niat Suroso menunaikan rukun Islam kelima. Kakek 84 tahun ini mendapat kursi prioritas saat mendaftar haji pada 2018 silam. Tahun aslinya nggih tahun 2015 kula kelampahan tahun 2012. Keberangkatan Suroso ke Tanah Suci tak lepas dari peran anak sulungnya Sukanti yang rela merantau ke negeri jiran bekerja sebagai pekerja migran. 25 tahun mencari rezeki di perantauan, Sukanti akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya membawa sang ayah berhaji. Selama di kota Nabi, dengan telaten Sukanti merawat dan menemani bapaknya beribadah. Setiap hari sebelum azan berkumandang, Suroso selalu menunggu anaknya Sukanti untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah. Perbedaan lokasi saf sholat jemaah laki-laki dan perempuan tak menyurutkan langkah Sukanti untuk berbakti pada bapaknya. Kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit kasih tempat, gitulah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut gimana-mana, duduk saja, nanti kalau udah siap sembahyang sunat apa semua saya inilah ambil dia gitu. Kisah inspiratif perjalanan haji tahun ini tak hanya datang dari jemaah haji namun juga dari petugas haji Indonesia. Ialah Rahmat, pria asal Lampung Barat yang mengabdi sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2024. Terlahir tunadaksa, tak membuat Rahmat patah semangat. Senyum sumringah Rahmat menjadi ciri khasnya saat menyambut para jemaah calon haji Indonesia. Dengan sigap dan cekatan, Rahmat yang bertugas di bagian akomodasi memindahkan koper-koper milik jemaah yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan para jemaah merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya selama berada di Tanah Suci. Yakinlah bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Mungkin teman-teman yang terlihat sempurna pun pasti ada kekurangannya, dan mungkin justru kita yang nampak kekurangannya ini tinggal kita munculkan kelebihan kita aja. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Indonesia mendapatkan 241.000 kuota jemaah haji. Jumlah tersebut merupakan jumlah kuota jemaah haji terbanyak dalam sejarah yang didapatkan oleh Indonesia. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Syaiful Mujab menyebut, pada awalnya Indonesia hanya mendapat kuota sebesar 221.000 jemaah haji. Namun kemudian pemerintah Arab Saudi memberi 20.000 kuota tambahan. Dari total 241.000 jemaah haji, sebanyak 213.320 merupakan jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler tersebut dibagi menjadi 554 kelompok terbang yang diberangkatkan dari 13 bandara yang berasal dari 14 embarkasi. Demi kenyamanan para jemaah haji yang mayoritas terdiri dari lansia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas khusus. Seperti apa? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.